Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Santiana dengan NIM 2261314. Ingin mempresentasikan hasil telaah terkait jurnal yang telah saya dapat terkait critical appraisal. Baik, untuk judul artikel kali ini yaitu A Cost-Utility Analysis of Pharmacovigilance versus Physiotherapy for Chronic Low Back Pain, a Multicenter Pragmatic Randomized Controlled Trial. Baik, untuk soal pertama, apakah pertanyaan yang diajukan terdefinisi baik pada abstrak? Nah, pada artikel ini dijelaskan bahwa tujuan penelitian itu sudah tertera jelas, yaitu untuk mengevaluasi biaya dan juga outcome kesehatan dari suatu intervensi dibandingkan dengan alternatifnya. Baik, selanjutnya, apakah penjelasan komprehensif mengenai alternatif dan juga alternatif apa yang diberikan? Nah, pada artikel ini sudah dijelaskan bahwa alternatif tersebut ada dan juga diberikan secara jelas, secara komprehensif. Artinya itu artikel ini menjelaskan siapa yang menerima intervensi, baik jenis terapi, tempat pelaksanaan, serta frekuensi dan juga durasi intervensi. Kemudian, apakah efektivitas program atau layanan yang digunakan pada penelitian? Nah, pada bukti efektivitasnya itu pada intervensi telah terbukti secara ilmiah. Nah, pada penelitian ini juga itu menggunakan metode randomized control atau RCT, sehingga efektivitasnya itu buat intervensi itu dapat dipercaya. Karena efektivitas itu tidak berasal dari asumsi semata, melainkan dari data klinis langsung. Meskipun beberapa asumsi juga digunakan untuk pemodelian jangka waktu tertentu. Selanjutnya, apakah semua biaya dan juga konsekuensi yang penting dan juga relevan untuk setiap alternatif telah diidentifikasi. Nah, di sini dijelaskan bahwa semua biaya dan juga konsekuensi yang relevan itu telah diidentifikasi. Nah, artikel ini mencakup biaya medis langsung dan juga biaya non-medis, dan juga serta biaya produktivitas, sehingga rentang biayanya itu dinilai cukup luas. Untuk analisis ini dilakukan lebih dari satu sudut pandang, yaitu perspektif sistem kesehatan dan juga di masyarakat. Selanjutnya, apakah biaya dan juga konsekuensi ini diukur secara akurat dan juga dilihat dari kemampuan fisik yang sesuai. Nah, untuk pengukuran biaya dan juga konsekuensi ini telah diukur dalam satuan fisik yang sesuai. Nah, di sini bisa dilihat bahwa outcome kesehatannya itu diukur dalam kali, sedangkan biaya dihitung dalam satuan moneter, dan juga jam kerjanya itu hilang meskipun terdapat keterbatasan data. Pada penelitian ini juga menggunakan atau melakukan penanganan data yang hilang. Apakah biaya dan juga konsekuensi itu dinilai secara kredibel? Nah, untuk biaya dan juga konsekuensinya itu sudah dinilai secara kredibel. Nah, sumber data biaya dan juga utilitas dijelaskan secara jelas dan juga berasal dari database resmi serta literatur ilmiah. Nah, pada jenis analisis yang digunakan itu menggunakan cost utility analysis sesuai dengan pada tujuan penelitian. Apakah biaya dan juga konsekuensi disesuaikan dengan waktu yang berbeda? Nah, pada penyesuaian perbedaan waktu ini tidak dilakukan atau tidak diterapkan diskon karena periode penelitian itu relatif pendek, sehingga pada penelitian ini tidak tersedia untuk penyesuaian biaya, konsekuensi dan juga waktunya. Baik, kemudian apakah pada artikel ini analisis incremental itu dilakukan? Nah, analisis incrementalnya itu dilakukan karena penelitian ini menghitung incremental cost effectiveness ratio atau ICR. Nah, ini tuh tujuannya apa? Untuk menilai biaya tambahan dibandingkan dengan manfaat tambahannya. Apakah terdapat keringanan untuk ketidakpastian estimasi biaya dan juga konsekuensinya? Nah, di sini ketidakpastian itu diperhitungkan. Pada artikel ini juga melakukan analisis sensitivitas dan juga bootstrapping untuk menilai stabilitas hasil terhadap perubahan parameter. Jadi, hal tersebut menunjukkan bahwa ketidakpastian itu telah dipertimbangkan dengan baik. Kemudian, apakah pada presentasi ini diskusi hasil studi mencakup semua isu yang menjadi perhatian dan juga pengguna? Nah, secara keseluruhannya sendiri, artikel ini membahas hasil berdasarkan ICR untuk membandingkan dengan penelitian lain dan membahas keterbatasan generalisasi serta menyinggung implikasi kebijakan dan juga implementasi. Nah, sehingga pada berdasarkan artikel ini telah memenuhi sebagian besar kriteria evaluasi ekonomi kesehatan. Jadi, untuk dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan layanan kesehatan. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.